Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lu Fan pun menilai, jika tidak salah maksud di mahkota ini adalah Shadow Stone. Dan Shadow Dragon King kontrak hampir selesai. Dan penyelesaian misi dari The Archmage Request juga hampir selesai. Di mana misi membunuh Shadow Dragon King telah selesai. Tinggal menyisakan satu misi lagi, yaitu membiarkan raja untuk beristirahat dengan tenang. Lalu Lu Fan yang memperhatikan mahkota raja pun menyadari bahwa ada 3 batu yang ada di mahkota bisa dilepas. Dan itu adalah Shadow Glare Stone. Dan seketika mahkota itu hancur dan menyisakan 3 batunya. Dengan ini selain Shadow Spring semuanya sudah terkumpul. Bahkan ada bahan surplus yang bisa dijual dengan jumlah koin naga yang cukup besar. Lalu Wu Xian pun seketika menghampiri Lu Fan dan memukulnya. Serta bertanya kepada Lu Fan mengapa Lu Fan tidak memberitahu dirinya tentang serangan koordinasi dengan Andre. Dirinya sangat takut sekarang. Andre pun seketika meminta Wu Xian untuk tenang. Lu Fan pun mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya menggunakan skill mirror image pada orang lain. Situasinya mendesak, jadi mereka harus berkomunikasi dengan kontak mata saja. Lain kali tentu dirinya akan memberitahu lebih dulu. Lalu sosok astral pun kembali muncul dan menyebut bahwa mereka semua memang luar biasa. Rajanya telah dibebaskan. Sosok astral pun meminta Lu Fan untuk menerima salam hormat darinya. Dirinya sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Sosok astral juga meminta Lu Fan untuk mengambil The Shadow Great Sword yang merupakan item dari misi ini. Pedang ini yang melambangkan otoritas Raja Pulau Tianfu yang dirusak oleh racun naga jahat, sekarang berfungsi sebagai wadah yang memenjarakan jiwa rakyatnya. Dengan ini sosok astral pun akan mempercayakan pedang ini pada Lu Fan agar roh pulau ini beristirahat dengan tenang. Dan akhirnya masyarakat Pulau Tianfu bisa beristirahat. Bersamaan dengan kepergian sosok astral ini, dia mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengembalikan Pulau Tianfu ke keadaan semula. Dan notifikasi pun menyebut bahwa misi dari Court Archmage Request telah selesai. Sosok astral pun juga menyampaikan bahwa dia juga akan menepati janjinya, mendedikasikan masa depan Pulau Tianfu untuk sang pahlawan. Hingga jendela status menunjukkan perubahan nama pulau dari Pulau Bayangan menjadi Pulau Tianfu. Dan awan gelap di sekitar pulau pun mulai memudar hingga cahaya matahari menyinari Pulau Tianfu. Di sisi lain, Mikhail yang memperhatikan perubahan cuaca ini menyebut bahwa badai petir telah menghilang. Ini tidak dapat dipercaya. Ivan pun yakin Andre dan temannya sang Dragon Tamer itu telah berhasil. Kembali ke area istana. Bersamaan dengan hancurnya Shadow Great Sword, sosok astral menyebut bahwa mulai sekarang, tempat ini milik Lu Fan. Dan jendela sistem wilayah pun terbuka. Lu Fan yang melihat jendela layar menyebut bahwa dirinya telah memperoleh sebuah wilayah. Wu Xian pun mengucapkan selamat. Dibandingkan dengan dirinya yang mewarisi wilayah keluarga, Lu Fan telah memperolehnya sendiri. Lu Fan pun menilai, fitur wilayah baru tidak hanya menghasilkan sumber daya setiap hari, memberikan penghasilan tetap, memiliki monster liar yang muncul kembali, dan dapat berfungsi sebagai pengumpulan poin pengalaman yang stabil.
Dan sekarang Pulau Bayangan telah dimurnikan menjadi Pulau Tianfu. Selain itu, secara default, tindakan pertahanan seperti badai petir dan kabut akan padam. Dirinya dapat membuka fort untuk memperdagangkan sumber daya, menerima komisi untuk membersihkan monster liar, dan bahkan mengembangkannya di pulau liburan miliknya. Tetapi dirinya dapat beralih ke Pulau Bayangan kapan saja, mengaktifkan kembali badai awan petir dan kabut racun, melarang orang luar mendekat, dan sumber daya yang dihasilkan akan kembali ke Pulau Bayangan. Monster liar juga akan kembali ke binatang buas yang sengit yang ditemui sebelumnya. Bahkan dirinya dapat meninggalkan naga dan boneka di pulau untuk bertarung serta naik level sendiri. Kemudian Lu Fan pun mengatakan kepada Wuxian dengan wilayahnya skill teleportasi wilayah. Dirinya sekarang dapat membuka gerbang teleportasi di sini kapan saja. Wuxian pun bertanya apakah ini sungguhan. Ini sangat luar biasa. Pulau itu sekarang indah dan aman. Lu Fan dapat membawa semua orang untuk melihatnya. Di samping itu, Andre pun menghela napasnya dengan berat dan bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Lu Fan yang melihat Andre pun bertanya ada apa sekarang. Andre pun menjelaskan bahwa misinya adalah menghancurkan Shadow Spring. Tapi dirinya sudah lama mencari di istana dan hanya menemukan satu mata air. Andre pun bertanya-tanya yang manakah Shadow Spring itu. Wuxian pun menyebut mungkin ada tempat tersembunyi. Dengan ini mereka akan membantu mencarinya. Namun di saat itu Lu Fan yang memeriksa jendela wilayah pun meminta mereka untuk menunggu lebih dulu. Lu Fan pun seketika meminta Andre untuk membawanya ke tempat mata air yang Andre temukan. Dirinya mungkin dapat membantu Andre menggantinya ke Shadow Spring. Andre pun bertanya kepada Lu Fan maksud dari mengganti ini. Wuxian pun tersenyum dan memberitahu Andre bahwa pulau ini sekarang milik Lu Fan. Dia pasti punya solusinya. Lalu 10 menit kemudian di halaman istana Pulau Tianfu, Andre pun tidak menyangka ini. Walaupun wilayah keluarganya luas, dirinya sendiri tidak memilikinya. Lalu Lu Fan pun melihat mata air kecil dan setelah mendekat Lu Fan pun kaget ternyata kolamnya cukup besar. Andre pun baru mengerti maksud Lu Fan sebelumnya mengenai mengubah kembali ke Pulau Bayangan dan itu sangat menakjubkan. Lu Fan pun membenarkan hal itu. Jika mata air ini adalah benar, kemudian beralih ke Pulau Bayangan, maka akan mengembalikannya ke Shadow Spring. Wuxian pun menyebut bahwa air ini sangat jernih, membuat dirinya ingin mandi. Lu Fan pun seketika meminta Wuxian untuk tidak melakukan hal itu. Lalu di saat itu Wuxian pun kaget akan sesuatu. Lu Fan pun seketika bertanya apakah ada yang salah. Wuxian pun menyebut bahwa mata air ini luar biasa. Hanya menyentuhnya sebentar membuat dirinya merasa atribut dirinya meningkat. Andre pun bertanya apakah ini sungguhan. Dengan ini dirinya akan mencobanya. Saat mencobanya Andre pun kaget ternyata itu benar dirinya bisa merasakannya. Lu Fan pun tidak menyangka ternyata mata air ini berguna. Setiap level yang melakukan kontak dengan air ini selama 10 detik akan meningkatkan semua atribut sebesar 3% hingga 30% dengan batasan level saat itu. Wuxian pun menyebut ini sangat kuat. Dengan itu, berarti dirinya bisa meningkatkannya lebih dari 90 kali. Lalu Wuxian pun menyebut membotolkan harta karun semacam ini bisa menghasilkan harga yang sangat tinggi. Wuxian pun ingin menghubungi bos Tianhua untuk Lu Fan. Dirinya hanya akan mengambil sedikit biaya. Lu Fan pun seketika meminta Wuxian untuk tidak gila. Dirinya tidak punya niat untuk menjualnya. Dirinya harus membantu Andre menyelesaikan tugasnya lebih dulu. Dan seketika Lu Fan mengubah wilayah Pulau Tianfu menjadi Pulau Bayangan. Dan seketika cuaca menjadi ekstrim. Melihat hal ini, Ivan pun bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa cuaca tiba-tiba berubah. Mikhail pun menduga mungkin Andre dan Lu Fan telah gagal. Di sisi lain, Lu Fan pun segera meminta Xiao Fei untuk melindungi mereka dengan skill Guardian Flow. Lalu Andre mengatakan kepada Lu Fan bahwa dirinya sadar tugas untuk menghancurkan Shadow Spring sebenarnya berarti menghancurkan sumber daya wilayah Lu Fan. Lu Fan pun meminta Andre untuk tidak khawatir. Setelah tugas Andre, dirinya akan mencari seseorang untuk memperbaikinya. Mendengar hal ini, Wuxian mengatakan karena Lu Fan sedang memperbaikinya,
Sebaiknya Lufan sekalian merenovasi seluruh kota yang hancur. Andre pun menyebut bahwa Lufan terlalu baik, maka dari itu serahkan kepada dirinya untuk perbaikan ini. Dirinya akan mengubahnya menjadi surga liburan untuk Lufan. Setelahnya perjalanan ke Pulau Bayangan berakhir dan akhirnya mereka bisa berangkat dalam perjalanan pulang. Menurut Lufan, perjalanan ini membuahkan hasil. Dirinya tidak hanya memperoleh sejumlah besar bahan sintesis tetapi juga membuka wilayah dan menjadi seorang penguasa. Setelah tugas Andre selesai, Andre memberikan hadiah yang sangat besar. Merasa bersalah karena telah menghancurkan sumber daya wilayah Lufan, Andre tidak hanya menawarkan untuk membantu membangun kembali pulau itu, tetapi juga memberi dirinya sebuah buku skill yang sangat kuat. Dan skill ini adalah Word of the Thousand Dragon. Skill ini membuat seorang penjinak naga menggabungkan semua hewan peliharaan naga dengannya, berubah menjadi the King of the Thousand Dragon, melepaskan serangan yang tak terukur sekali setelah serangan penggabungan berakhir. Dan sekarang dirinya hanya perlu menunggu Shadow Spring diperbaiki. Maka semua bahan untuk Shadow Dragon King kontrak akan terselesaikan. Lalu 1 minggu kemudian di Pulau Tianpu atau Pulau Bayangan. Setelah mengambil alih Pulau Bayangan selama seminggu, Lufan mematikan sistem pertahanan yang memungkinkan pasukan boneka untuk terus-menerus memunculkan monster. Tempat ini telah menjadi tempat perataan yang sangat baik untuk memudahkan perjalanan semua orang. Dirinya mengatur gerbang teleportasi di dalam villa nomor 2. Dan tanpa diduga, pemandangan indah di Pulau Tianfu membuat semua orang betah dan lupa untuk pulang. Dalam sekejap mata, Pulau Tianfu menjadi surga liburan semua orang. Sayangnya, Shadow Spring rusak karena misi Andre. Baru setelah Andre menyelesaikan perbaikannya, mereka bisa mengambil mata air Shadow Spring lagi. Lalu saat ini di mata air yang lain, Lufan pun sedang memandikan tubuhnya menggunakan wujud Golden Dragon King. Dan setelah selesai, Lufan kembali ke wujud manusianya. Namun di saat itu Lufan kaget Wuxian datang dan mengatakan bahwa Lufan ternyata bersembunyi di sini. Dan Wuxian pun seketika melompat ke arah Lufan, serta mengatakan bahwa ada sumber air panas di sini dan Lufan tidak memberitahu mereka. Namun saat Wuxian mendarat, kakinya terpeleset hingga Wuxian pun menimpa tubuh Lufan. Lufan pun nampak menahan sakit akibat menahan tubuh Wuxian. Lalu Wuxian pun menyebut bahwa tempat ini sangat licin. Sedangkan Lufan seketika malu dengan hal ini serta bertanya mengapa Wuxian ada di sini. Wuxian pun seketika menggoda Lufan dan menyebut wajah Lufan memerah. Wuxian pun bertanya apakah Lufan malu. Lufan pun mengelak dengan tuduhan ini. Lufan pun menyebut bahwa ini karena air panasnya terlalu panas. Wuxian pun tertawa melihat sikap Lufan. Wuxian pun menyebut bahwa dirinya tidak akan menggoda Lufan lagi. Andre mengirim sebuah pesan bahwa Shadow Spring sudah diperbaiki. Lufan pun seketika bersemangat mendengarnya. Akhirnya penantiannya telah selesai. Dan segera Lufan pergi ke area Shadow Spring dan tanpa berlama-lama, Lufan segera mengambil 50 mata air Shadow Spring. Lufan pun menyebut bahwa akhirnya ini selesai. Wuxian pun mengatakan setelah sekian lama apa yang sebenarnya Lufan buat. Lufan pun mengatakan bahwa Wuxian akan segera tahu. Dengan ini jendela hitam menunjukkan bahwa semua material Shadow Dragon King kontrak telah terpenuhi. Dan segera Lufan membuat item ini dan tanpa perlu waktu lama item dari Shadow Dragon King kontrak pun selesai. Wuxian yang menyaksikan hal ini pun kaget, itu adalah gulungan pemanggilan. Lufan pun segera memanggil Xiaofei dan meminta Xiaofei untuk memakan item Shadow Dragon King kontrak dan mengelolanya dengan skill Natural Assimilation. Wuxian pun seketika bertanya apakah Lufan sudah gila. Lufan pun menyebut bahwa gulungan ini memiliki kegunaan yang terbatas. Setelah Xiaofei memakannya, itu akan menjadi skill Xiaofei. Xiaofei bisa menggunakannya tanpa batas di masa depan. Dan seketika notifikasi menyebut bahwa Natural Assimilation telah berhasil mengelola Shadow Dragon King kontrak sebagai skill. Dan Xiaofei kini bisa memanggil Shadow Dragon King Dragblade dan makhluk yang terpanggil sesuai dengan level pengguna. Dengan ini Lufan pun mengatakan bahwa ini saatnya untuk pamer. Dengan ini biarkan dirinya melihat wajah dari Shadow Dragon King yang sebenarnya. Namun setelah 5 menit berlalu tidak terjadi apa-apa. Lufan pun seketika bingung dengan hal ini.
Lu Fan pun bertanya-tanya bukankah pemanggilannya seharusnya berhasil. Dengan cepat Lu Fan kembali memperhatikan jendela statusnya. Dan seketika Lu Fan kaget dengan hal yang Lu Fan temukan. Shadow Dragon King memiliki agility yang sangat tinggi. Bentuk transformasi ada beberapa tingkatan dari bentuk menetas, bentuk tempur, dan Deathlord from Shadow Dragon Skin. Kulitnya dapat melemahkan serangan atribut apapun hingga 90%. Lalu Shadow Dragon Bloodline sangat kebal terhadap efek negatif, dapat meniadakan semua debuff. Lalu Shadow Dragon Fisik, pemulihan penyembuhan diri meningkat hingga 1500%. Lalu Shadow Dragon Blade mengabaikan 90% pertahanan dan memiliki efek penghancur. Selain karakteristik, adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama Shadow Steel. Memasuki mode siluman, serangan tidak akan merusak mode siluman. Kedua, Shadow Assassination. Berteleportasi di belakang target meluncurkan serangan titik lemah, meningkatkan kerusakan ekstra hingga 1600%. Ketiga, Shadow Burst. Langsung melepaskan bilah naga, memberikan kerusakan pada musuh di sekitar, menghilangkan semua status buff dari musuh di sekitar. Keempat, Shadow Shroud, memberi sekutu efek siluman bayangan yang berlangsung selama 6 menit. Kelima, Shadow Death Domain, melepaskan kabut bayangan, mengurangi semua atribut di dalam area target. Keenam, Shadow Flash, langsung bergerak maju dengan jangkauan tertentu. Semua target dalam jarak tersebut menerima 800% kerusakan serangan. Ketujuh, Shadow Purgatory, terus-menerus melepaskan Shadow Flash di dalam Shadow Death Domain yang berlangsung selama 1 menit. Lu Fan yang memperhatikan ini menyebut Shadow Dragon King memiliki kelincahan ekstrim dan skill yang sangat kuat. Lu Fan pun bertanya-tanya mungkinkah kekuatan ini adalah celah sistem. Lalu Wuxian yang memperhatikan Lu Fan tersenyum pun bertanya apa yang sedang Lu Fan lamunkan. Apakah pemanggilan berhasil atau tidak? Lalu Lu Fan pun memberikan perintah kepada Shadow Dragon King untuk melepaskan efek silumannya. Dan seketika Shadow Dragon King perlahan mulai menunjukkan wujudnya. Wuxian pun kaget melihatnya. Lu Fan benar-benar mendapatkan naga lain. Dan dia bahkan bisa menjadi tak terlihat. Lu Fan pun menyebut bahwa ini bukan naga biasa. Lu Fan pun bertanya kepada Wuxian apakah Wuxian tertarik untuk menguji kekuatannya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.